Hi, welcome to my class. I hope you are ready to learn. So, let's respect and support each other. Let's go to studying. And please support this content for next video. Pada kelas hari ini, kita akan mempelajari mengenai size enlargement. Berikut dengan mekanisme prosesnya. Size enlargement itu sendiri merupakan proses penggabungan partikel-partikel kecil menjadi benda yang permanen dan berukuran yang lebih besar. Adapun macam-macam alat size enlargement ialah extrusion, yang merupakan proses pembuat benda dengan tekanan dan melalui rongga cetakan. Kemudian ada molding, merupakan sebuah proses mencetak suatu benda. Dan compacting, yang merupakan proses merapatkan partikel-partikel secara mekanis. Adapun jenis-jenis dari ekstrusi itu sendiri, ada dua macam. Yang pertama, extrusion logam, yaitu alat yang dikhususkan untuk material logam yang dilengkapi dengan hydraulic press. Sedangkan extrusion plastik, yaitu alat yang dikhususkan untuk material plastik yang dilengkapi dengan screw extruder. Berikut merupakan contoh alat-alat extrusion dan bagian-bagian dari alat tersebut. Kemudian, bagaimana mekanisme kerjanya? Nah, coba perhatikan video ini. Ini merupakan video mekanisme extrusion logam. Sebuah logam didorong melewati penampang die. Die di sini maksudnya adalah cetakan. Logam tersebut didorong menuju cetakan dengan menggunakan ram. Luas penampang dari logam tersebut menyesuaikan dengan cetakan. Nah, ini mekanisme dan bagian-bagian dari mesin ekstrusi logam. Ram akan bergerak menekan material menuju cetakan. Material logam tersebut akan berubah bentuk mengikuti bentuk cetakan. Kemudian berikut merupakan mekanisme dari alat ekstrusi plastik. Now let's look at the inside of an extruder to see how it works. The plastic raw material in this hopper travels by gravity to the feed throat and drops onto the rotating screw. The rotation of the screw conveys the plastic forward through the heated barrel. As the plastic is conveyed forward along the screw, the channel depth decreases, forcing the plastic through a smaller area. The combination of compression and screw rotation causes friction which generates heat. This is called shear heating. This heat, along with the heat from the barrel heating system, melts the plastic. By the time the plastic is conveyed to the end of the screw, it should be well mixed and at a proper temperature and pressure needed by the die. The plastic is called a melt at this stage. Beyond the screw, there can be a screen pack. The screen pack is a set of wire mesh filters that the plastic must flow through. The screens are typically from 20 to 100 mesh, which indicates the wires per inch. The screen pack is supported by a breaker plate, which is a sturdy metal plate with many holes for the plastic to pass through. The screen pack filters contaminants from the melt.
Selanjutnya, ada 4 jenis molding. Yang pertama, injection molding, yang merupakan pembentukan material termoplastik yang diinjeksi oleh plugger ke dalam cetakan. Yang kedua, ada transfer molding, yang merupakan pembuatan material plastik di mana bahan baku dipaksa memasuki cetakan dengan adanya tekanan. Yang ketiga, compressing molding, yang merupakan pembuatan material termoset atau komposit dengan adanya pemanasan dan penekanan di dalam sebuah cetakan tertutup. Kemudian yang terakhir, ada jet molding. Mirip dengan injection molding, namun proses pemanasannya lebih dipersingkat lagi daripada injection molding. Berikut merupakan contoh dari jenis-jenis alat molding dan bagian-bagiannya. Oke, next, mekanisme dari alat injection molding. Pertama, material plastik dimasukkan melalui corong, kemudian melewati pipa yang dilengkapi dengan pemanas dengan menggunakan skru. Material plastik yang sudah meleleh tersebut diinjeksikan ke dalam cetakan sehingga plastik tersebut terbentuk sesuai dengan bentuk cetakannya. Nah, kalau yang ini contoh dari mekanisme transfer molding. Prosesnya sangat sederhana, yaitu material plastik yang sudah berbentuk lembaran ditaruh di atas cetakan dan ditekan menuju cetakan sehingga membentuk cetakan tersebut. Dan yang terakhir ini ialah compacting. Terdiri dari 2 macam. Ada granulation dan pelleting. Sesuai dengan namanya, granulation itu memadatkan material serbuk menjadi butiran-butiran granula, sedangkan pelleting menjadi butiran-butiran pelet. Berikut merupakan contoh alat pembentuknya. Dan ini dia mekanisme proses pembuatannya. Material serbuk disedot ke dalam corong umpan masuk, kemudian didorong dengan menggunakan skru dan diberi udara bertekanan. Kemudian dipadatkan pada cake roller dan dihancurkan agar flake-nya menjadi lebih kecil. Kemudian masuk ke dalam alat granulator untuk membentuk butiran-butiran granula yang diteruskan ke dalam mesh atau saringan agar granulat yang diperoleh memiliki ukuran yang sama sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, semua itu adalah materi mengenai size enlargement pada kelas ini. Cukup sekian ya. Thank you for joining my class. See you again in this next section.